Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, nabiullah, rasulullah yang kita memohon pada Allah agar kelak diberikan syafaat olehnya. Teman-teman yang berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan kami senantiasa mendoakan untuk kita semuanya agar senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala, dan yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala, yang keluarganya sedang ada masalah semoga diberikan jalan keluar, yaitu dengan ketakwaannya. Sahabat muslim, teman-teman yang tergabung dalam kajian rutin ini, insyaallah kita akan membahas perkara keburukan, yang keburukan ini cukup sulit untuk dihilangkan gitu ya. Dan ini juga memotivasi untuk saya tentunya agar bisa lebih hati-hati dari perkara ini. Yang mana perkara ini kadang-kadang ya kita sadar atau nggak sadar melakukannya. Ya, atau kadang-kadang kita yakin bahwa ini buruk, tapi kemudian nggak tahu ya, kemudian lisan ini sulit untuk menahannya. Ya, lisan ini sulit untuk diarahkan berpaling darinya. Dan di majelis terkadang atau kemudian di orang lagi santai-santai melakukan dosa atau keburukan ini. Apakah dosa ini tidak lain yaitu adalah ghibah, ya, ghibah. Nah, teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, terkadang ghibah ini dinisbahkan kepada banyak wanita, ya, ibu-ibu, mbak-mbak, umahat, akhwat gitu. Tapi berdasarkan pengamatan saya bahwa penyakit ini tidak hanya di kalangan wanita, termasuk laki-laki pun itu juga banyak yang melakukan hal ini. Nah, tentunya sebelum nanti kita akan bahas 6 ghibah yang dibolehkan, ya akan kita bentengi dulu terkait dengan ghibah ini agar kita juga tidak terlalu gampang untuk melakukan ghibah, ya. Kita ambilkan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh telah bersabda, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat radhiyallahu taala anhum menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, para sahabat menjawab bahwa Allah wa rasuluhu dan rasulnya a'lam, lebih mengetahui. Qal, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab atau melanjutkan sabdanya, zikruka akhaka bima yakrah. Ini yang perlu kita garis bawahi, zikruka akhaka bima yakrah, bahwa ghibah itu adalah pembicaraanmu, pembahasanmu tentang saudaramu dalam perkara yang dia tidak menyukainya. Ya, jadi ini makna dari ghibah adalah ya kamu membahas, membicarakan sesuatu dari saudaramu yang kamu tidak yang saudaramu itu tidak menyukainya. Jadi perkara yang dibenci oleh saudara kita, kemudian kita membahasnya. Qila, kemudian dikatakan di sini, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Ya. Kemudian Nabi SAW ditanya kembali, bagaimana menurut Anda wahai Rasul, jika apa yang aku bicarakan itu memang benar adanya
terjadi pada saudaraku, ya saudaranya tadi itu seorang muslim maksudnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, in kana fihi ma taqul faqad tabaitahu. Jika keadaannya sebagaimana yang kamu bicarakan, maka sungguh kamu telah menggibahnya. Kalau keburukan itu benar ada pada saudara kita dan kita membahasnya, nah itu adalah gibah sekalipun itu benar-benar terjadi pada saudara kita. Wa in lam, dan jika tidak yakun terjadi fihi pada saudara kita, faqad bahatta, maka sungguh kamu telah memfitnahnya. Ya, jadi membahas keburukan teman, ya kalau itu benar-benar terjadi pada teman kita, itulah gibah. Kalau ternyata itu tidak terjadi pada teman kita, namanya fitnah. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, untuk itu kalau kita lihat dari definisi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, yang ketika itu beliau berdialog dengan para sahabatnya, ya sungguh ternyata hal ini telah banyak terjadi pada diri kita. Nah, bagaimana teman-teman agar kita tidak mudah untuk melakukan gibah ini? Ya, ini menurut saya ya, yang pertama kita juga banyak introspeksi diri bahwa keburukan kita ini banyak banget gitu. Bisa saja keburukan kita ini lebih banyak daripada teman-teman yang kita gibah. Karena bisa saja ya, yang mengolok-olok itu dosanya lebih banyak daripada diolok-olok. Yang diolok-olok lebih baik gitu daripada yang mengolok-olok. Muhasabah deh, introspeksi diri. Kemudian yang kedua, kita bayangkan dengan diri kita, kalau kita dijelek-jelekin, kita difitnah, kita digibah, kita mau nggak gitu. Maka kita kan juga nggak suka kalau kemudian martabat kita, kehormatan kita dijatuhkan di mana-mana, atau aib kita diungkapkan, malu juga kan gitu. Maka sama dengan orang lain. Untuk itu ya kita juga supaya memahami perasaan orang lain. Yang ketiga, perhatikan bahwa membahas keburukan orang lain itu kedoliman. Dan kalau sudah berbuat kedoliman, maka kalau kedoliman ini nggak selesai di dunia, urusannya sampai akhirat. Banyak orang bangkrut. Apa? Dia banyak bawa pahala ketika meninggal dunia, ya seolah-olah pahalanya banyak banget, tapi dia nggak sadar bahwa ketika di dunia dia juga menyakiti orang, mendolimi orang, memfitnah orang, sehingga kelak ketika di akhirat kemudian pahalanya berkurang, ya, karena dikurangi oleh orang-orang yang didoliminya. Kemudian yang keempat, khawatirlah doa dari orang yang terdolimi, karena doanya orang terdolim itu mustajab. Kalau ada orang-orang kita gibah, kita fitnah, kemudian dia berdoa, mustajab. Kalau doanya kebaikan untuk kita, alhamdulillah. Tapi coba kalau doanya doa keburukan. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, kalau mau berbuat dosa, ingat nih bahwa orang tua kita itu gak ridho, gak senang kalau kita berbuat dosa. Maka bayangkan tuh wajah kalau orang tua kita marah kayak apa. Ini orang tua aja gak ridho, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuh punya sifat cemburu. Kapan cemburunya Allah? Ketika melihat hambanya melakukan dosa. Nah, jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian poin yang berikutnya kita akan membahas, yaitu tentang gibah-gibah yang dibolehkan. Istasna al-ulama'u minal gibah sittah. Para ulama mengecualikan ya dari gibah-gibah ini ada yang dibolehkan, yaitu 6 perkara. Yang mana 6 perkara ini karena kondisinya memang harus dilakukan dan dia tidak memaksudkan diri untuk menggibah, mengungkap keburukan orang, tapi memang kondisi yang harus disampaikan. Apa itu? Yang pertama di sini yaitu at-tadzallum. Apa itu at-tadzallum? Yaitu seseorang yang mengadukan ya kedoliman yang dilakukan oleh seseorang. Maka hal ini tentu boleh. Ya, misalkan mau mengadu,
dia didolimi kan terpaksa dia harus menyampaikan kedoliman orang itu. Asani, yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar, yaitu meminta pertolongan untuk menghentikan sebuah kemungkaran. Ya, jadi ada orang-orang berbuat mungkar, siapa saja, dia gitu. Maka kita boleh untuk menyampaikan hal itu. Asalis, yang ketiga, al-istifta, yaitu untuk meminta fatwa. Ya, ketika ada orang melakukan ini, ya kedoliman seperti ini, apa yang harus kami lakukan, mohon fatwanya, begitu. Kemudian yang keempat, tahdzirul muslimina minal igtirari bisyakhsin, mengingatkan kaum muslimin ya supaya tidak tertipu dengan seseorang. Ya, maksudnya adalah misalkan ada orang yang bahaya ya, misalkan apa ya, kalau pinjam nggak pernah dikembalikan, bahkan kalau diminta marah dan seterusnya. Ya, atau ada orang yang dia berkedok apalah ya, kayaknya orang baik tapi bakal menjebak seseorang, kita boleh menyampaikan hal itu. Kemudian yang kelima, yaitu al-mujahir bil fuski wal bid'ah. Yang kelima, yaitu mengabarkan tentang keburukan orang-orang yang melakukan fasik dan ahli maksiat, yang dia melakukannya terang-terangan. Ya, orang-orang yang dia melakukan terang-terangan, yaitu al-mujahir. Ya, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, setiap umatku akan diampuni kecuali apa? Minal mujahirin, yaitu orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya, ya, kefasikannya tanpa rasa malu di depan umum. Asadis, yang keenam, at-ta'rifu bisyakhsi kal a'ma wal a'raj, yaitu menerangkan ciri-ciri fisik seseorang. Ya, karena mungkin ini harus terjadi ya. Misalkan yang buta, atau yang mohon maaf kakinya sakit ya, karena ada nama yang sama, misalkan si fulan siapa, mohon maaf ya, dia yang ini loh, yang matanya agak sakit kayak gitu, oh dia yang buta gitu. Boleh untuk menyampaikan itu ya, karena bukan untuk mengejeknya atau menjelek-jelekannya, tapi memang untuk memperjelas siapa orangnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya teman-teman, pada prinsipnya gibah yang pertama adalah nggak boleh ya, nggak boleh. Kemudian yang kedua, kalau mau gibah pikirkan dari apa yang saya sampaikan tadi itu ya. Kemudian yang ketiga, kalau kepepet gibah dalam hal yang 6 ini, maka dibolehkan, bukan bermaksud menjelek-jelekan. Wallahu taala a'lam bisawab. Semoga Allah berikan rahmat pada kita semuanya dan bisa meninggalkan gibah ya dengan seikhlas-ikhlasnya untuk tidak gibah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.